You said no rain. Is that not a rain dance? Maybe. No, she's trying to push the clouds away. Yeah, I'm not buying that. Good effort though, I mean, but... That is the greatest thing I've seen on television today. Oh, superb. Do you know actually who's paying her now? Marc Marquez, because he don't want there to be a race. She's still got, you've got to admire her tenacity. Despite what's going on, she is still out there doing it. Listen, you know when you've made a mistake. This large, you have to put a hard hat on just in case the missiles come flying in. I'm not quite sure the riders can believe what they're seeing here. No, the riders are loving it, aren't they? Look at Dobby's specs, so we're not going to see it. Let's just stay with this for a minute, because I've never seen anything like it in my life. It's like last orders. If the rain stops now, and the race does go ahead, does she win? Yeah. Does she still wins? Absolutely not. She doesn't win, does she? No. I'll tell you what we'll do. We'll take a short break now. And when we come back, if the rain has stopped, you guys, you've got to eat your words. And we buy our dinner tonight. No problem. All right, there she is then, the shaman from Bali, trying to stop it raining here in Lombok, Indonesia. A phrase I never thought that I would say. Go make a cup of tea. Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sore ini saya kedatangan tamu istimewa yang jadi bintang Mandalika kemarin ini. Iya. Siapa lagi kalau bukan pawang hujan, Rara. Suaranya bel Pak, Rara. Iya, Pak Karni, saya Rara hadir Pak. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Rara bisa mengagetkan loh kemarin penampilannya. Dan memang katanya jadi trending topik di dunia. Iya Pak, bersyukur trending 1 Bapak. Trending nomor 1 lagi. Karena ada seorang pawang yang tiba-tiba action di sirkuit balap Mandalika. Bahkan ketenarannya melebihi dari para pembalap-pembalap yang bertarung di Mandalika. Waduh. Jadi lebih dikenal Rara. Iya Pak Karni. Jadi mungkin mengagetkan ya Pak. Banyak yang bilang wanita misterius siapa kan gitu ya. Iya. Ini siapa ini yang munculkan tiba-tiba. Oke. Jadi waktu itu Rara memang ditugaskan sebenarnya sebelum Mandalika yang tanggal 18, 19, 20. Jadi pre-season sudah Pak izin. Hanya mungkin yang pre-season itu tidak dipublikasikan. Nah yang buat pengaspalan terus yang kemarin itu orang baru tahu kayak gitu. Oh pawang hujan kerjanya seperti itu gitu. Jadi berapa lama kerja untuk balap kemarin itu? Kalau yang kemarin persiapan aspal ya. Sampai itu saya 21 hari. Terus yang sebelumnya itu saya 4 hari Pak. Waktu persiapan aspal apa perlu di stop hujan atau malah perlu hujan? Jadi kalau yang waktu aspal itu TikTok. Jadi maksudnya ada yang manggil hujan, ada yang harus cerah, kering sama sekali kayak gitu Bapak. Persiapan aspal. Nah itu berlangsung berapa hari sampai? Jadi Rara itu waktu yang persiapan aspal karena kan itu dari awal Maret itu Rara tanggal 1 itu di jarak jauh Pak. Jadi kalau pawang hujan itu bisa jarak jauh. Jadi Rara di Jakarta, yang di Mandalika itu kirim foto dan doa Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Fatihah pakai rokok. Nah terus tanggal 2 Rara udah ke sana. Nah itu pengaspalan kan selesai itu tanggal 9. Nah tanggal 9 itu dari tanggal 2 sampai tanggal 9 siang itu harus kering 24 jam Pak. Tidak boleh ada basah sama sekali. Tapi pas malam, nah itu harus panggil hujan Pak. Supaya dingin. Supaya aspalnya itu dingin dan menempelnya itu sempurna. Gitu. Jadi yang minta hujan itu malah bule-bule Pak. Oh mereka juga percaya dengan pawang hujan? Ya by proses. Jadi yang R3 ahli aspal itu Mr. Devi dan Mr. Campbell dan teman-teman Mr. Alan. Itu kan Rara setiap hari itu jadi pawang hujan kan mendekat Pak. Pakai topi ini SOP-nya. Dan harus ada ID card-nya juga. Jadi Rara itu mendekat ke mereka ya Rara doa gini. Gitu.
Oh jadi ini kemarin ini untuk Ini buat ngobrol Pak, buat menenangkan. Jadi kan kalau alam lain itu supaya ngedengerin. Gitu. Ini namanya singing bowl. singing bowl. Iya. Nah, gitu. Ya ujiannya memang beneran turun waktu itu 4 hari. 4 hari di Mandalika tanggal 9, 10, 11, 12. Nah, habis itu terus cerah. Nah, pas pertandingan itu dimintanya tuh sebenarnya drizzling, Pak. Jangan terlalu kering. Oh, malah nggak boleh terlalu kering. Iya, karena kan itu harus 50 derajat Celcius itu maksimal. Karena kalau terlalu panas itu buat trek kan bannya cepet aus. Iya. Nah, terus mereka kan kepanasan bule-bule itu. Jadi itu saya tuh sempat dapat olok-olokan loh Pak. Pawang hujan kehujanan gitu. Tapi kan saya sudah pernah membuktikan kinerja saya itu saat precision test itu 3 hari tanpa hujan. Yang minta untuk minta jasanya untuk balapan kemarin itu siapa? Oke, referensi dari banyak pihak karena kan memang Rara sudah terbiasa jadi pawang hujan. Nah, referensinya tuh banyak. Jadi ya salah satunya dari Kementerian BUMN, ya dari Pertamina, ya dari MGPA, ITDC, semacam itu. Nah, kalau pas Rara ini kan saat kampanye itu juga sering dimintain. Ya, saya dengar dari kampanye calon presiden 2014. Iya, dari Pak Cahyokumolo sudah. Rara udah aktif. Iya, sudah Pak, izin. Sebagai pawang. Iya, sampai estafetnya ke Pak Erick Thohir. Jadi sudah terkenal lah maksudnya, dikenal, melayani Bapak. Lah, waktu kampanye itu ketemu Pak Jokowi juga dong? Ketemu Pak, salaman. Jadi waktu SOP-nya itu saat kampanye itu boleh foto, boleh silaturahmi, tapi belum, jangan diupload Pak. Karena kan untuk pro dan kontra kan biasa kan ada, oh nanti kok Pak Jokowi pakai apa ala-ala gitu kan. Padahal pawang hujan ini sebenarnya tradisi Kejawen, ini kan pakainya nih Pak. Jadi kalau pawang hujan itu biasanya kan pakai cabai yang lama itu, ini ditusuk cabai sama bawang, ditusuk gini. Itu tradisi lama Pak. Nah, terus kalau Rara itu kan mau kampanye nih contohnya, saya nulis dulu, ini namanya tradisi Tionghoa, kampanyenya di GBK, terus ini saya bakar gitu. Nah kalau dupa ini untuk elemen panas. Nah kalau yang kampanye Pak Jokowi yang 2019 itu, saya ketemu langsung waktu pelantikan presiden. Nah itu malamnya ikut makan malam di istana. Waktu setelah pelantikan? Setelah pelantikan Pak. Luar biasa. Ikut sama teman-teman 100 relawan Jokowi ikut makan di istana. Bahkan Pak Jokowi itu kasih apresiasi salaman sama Rara. Karena saya bilang Pak izin Rara kerja dari jam 4 pagi, setengah 4. Jadi saya kerja dengan aparat TNI itu pagi-pagi sekali. Kayak gitu. Karena pawang hujan itu harus lebih rajin dari matahari Pak. Oh begitu? Iya. Sudah bersinar dong. Iya Pak. Ya oke. Nah, terus kalau ini semua ini fungsinya apa aja? Kalau ini apa? Ya ini tadi kan ini untuk bakar ini di sini Pak. Oh tuh. Oke. Nah kalau ini kartu tarot saya biasanya ngeramal. Ada nggak nih yang nakal kayak gitu? Karena kan biasanya kalau ada ajang-ajang itu ada yang nyerang-nyerang gitu Pak. Iya. Nah. Ada yang kontra lah. Iya. Kalau ini Doraemon ini buat penyemangat Pak. Jadi kan kita punya tokoh-tokoh. Saya dari kecil tuh senang dengan Doraemon. Pintu kemana saja. Jadi saya asumsikan ke teman-teman pawang hujan itu bisa koneksi jarak jauh dengan yang lain, dunia lain gitu loh Pak. Minta alat apa tuh ada gitu loh. Oh dupa ini bisa berfungsi, cabai ini bisa berfungsi, bawang ini bisa berfungsi. Jadi secara alamiah. Nah kalau ini tokoh spiritual kesayangan saya. Wayang? Semar. Oh Semar. Iya. Saya kira ini gara-gara suaranya mirip saya tadi. Makanya bawa ini. Seru nih Pak. Oke. Pak Karni ada pengalaman gak Pak tentang pawang nih Pak? Belum. Oh belum ya, berarti seru nih. Jadi
Ketika keliling-keliling itu apa aja yang dibaca itu? Itu waktu, nah banyak pertanyaan di dunia maya, siapa sih yang ngizinin masuk? Awalnya itu saya kan udah sering doa di dalam tuh Pak. Nah cuman saat event itu pihak Dorna kan, MotoGP kan yang handle kan Dorna itu waktu itu. Iya. Itu nggak ngasih saya ID card Pak. Jadi awalnya kan mereka nggak percaya tuh pawang hujan. Saya tuh Spanyol nyolong-nyolong masuk ke situ, ya kan. Nah karena saya doa tuh di pinggir, udah saya patokin lah di pedok timur. Nah sampai akhirnya saya kan bilang kalau saya nggak doa nanti bisa hujan gitu kan koordinasinya. Ternyata hujan beneran tuh Pak, udah ada Pak Jokowi, ada yang lainnya kan. Nah terus akhirnya mereka mencari Rara. Jadi terus bersama ketua MGPA Pak Andi, semua ITDC itu disuruh nyari Rara, ketemu Rara lah. Terus pihak Dorna itu memperbolehkan Rara masuk. Nah saya pakai bahasa Inggris, intinya kasih kesempatan saya berdoa. Caranya kamu berdoa gimana? Saya jalan, saya ngobrol sama awan, saya ngobrol sama angin dan elemen tanah. Terus awan itu yang itu saya teriak-teriakin Pak. Kan saya teriaknya, oh gitu kan Pak. Kalau sekarang lagi serak nih Pak. Terus ini saya giniin. Jadi gini itu ada maknanya. Ini kan, nah ini tuh ada utara, selatan, baratnya Pak. Jadi kalau saya lagi begini, oh ini kesini, oh ini kesini gitu. Nah terus begitu saya sampai berhenti, saya bilang kayak gini, Mister, just a moment. Wait about 10 or 15 minutes. Nanti hujan berhenti. Terus mereka bilang, kalau if rain stop, so you calling sunshine. Karena kan saya udah terkenal di sana panggil matahari kan Pak. Pawang hujan itu kan panggil matahari kalau mereka. Terus aku berarti don't too hot. Mereka bilang kayak gitu. No, what you want Mister? Drizzling. Grimis. Nah terus aku bilang, okay, I'll do my best gitu. Padahal tuh hati saya udah mati banget Pak. Masa iya sih? Oh bisa dikecilin, tapi saya yakin karena di situ kan ada Pak Jokowi, ada Pak Erick Thohir, dan saya bilang I will do my best because in here there is my president, also my boss Erick Thohir, our friend MGPA, ITDC, and all Indonesian people that trust me. Aku bilang kayak gitu kan. Nah terus saya bilang nanti kalau udah 10 menit saya harus masuk lagi karena kan nanti akan ada petir, tapi petirnya jauh di sana, di selatan. Saya bilang gitu. Nah akhirnya 10-15 menit hujannya mereda Pak. Beneran mereda sampai kecil. Saya masuk lagi Pak. Itu gak diizinin juga sebenarnya. Tapi saya bisa masuk dan sebelum saya masuk itu 5 menit apa 4 menit ada petir tapi jauh. Dan balapan selesai. Tapi Pak Karni ada satu nih yang apa ya, karena gini. Akhirnya kan mereka percaya pawang hujan. Yeah. Saya sempat dari HP itu dipanggil oleh tim Dorna untuk naik ke podium. Tapi saya memilih untuk tetap di tenda Pak. Kenapa? Karena kan sesudah hujan-hujan gerimis langsung reda kan banyak yang mau keluar dari sana Pak. Kalau saya keluar dari tenda, dupa saya mati, nanti pemirsa nggak bisa pulang kebasahan. Sedangkan di sana kan transportasi jalannya, jadi ya saya tuh sempat di tenda kan, saya punya asisten di sana, saya sempat nangis, saya nangisnya, aduh udah sukses ya, aduh Mbak Rara nggak nonton ya gitu. Tapi saya puas karena Indonesia bisa menyelenggarakan MotoGP, teman-teman saya bisa sukses dan saya bisa nonton di YouTube. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat semua yang membuli. Itu biasa. Itu kan gini Pak, kalau orang membuli berarti kan kesuksesan yang tertunda dong. Iya. Berarti Rara harus sukses kan gitu. Tapi Pak, kesuksesan saya ini tentunya didukung oleh banyak pihak. ITDC MGPA dan juga BRIN Pak. Jadi kan Pak Hadi itu korlapnya sering telepon juga. Kita mau arahkan angin kemana, garamnya mau ditaburin kemana. Saya juga update BMKG. Jadi sukses ini tuh bukan suksesnya Rara. Gitu. Itu Rara sendiri atau ada tim? Saya bertiga Pak, tim saya 2. Oh tim 2, asisten? Iya, tapi orang lokal. Dan itu instan, mereka belajar langsung tuh Pak. Orang Lombok sendiri? Orang Lombok.
Bukan dibawa dari Bukan. Jawa. Muslim Pak mereka. Iya. Jadi berapa dibayar selama 21 hari itu? Ini Pak, saya dibayar tanggal 9 ini. Rp105 juta. Iya. Enggak 105 belum lah. Kalau udah 105 miliar baru itu. Oh iya, benar. Jadi tapi kan ini kan saya masih beli dupa, beli yang lain Pak. Ya ada kos lah ya. Iya, tapi kalau untuk fasilitas semua free. Dijamin lah. Iya. Ya tiket segala macam. Kemarin dapat bisnis kelas Pak. Garuda. Dari panitia. Garuda, iya. Lah ketika kampanye presiden, pelantikan presiden, dan event-event lainnya itu ya minta siapa? Jadi kalau kampanye, kalau sampai pelantikan, itu ada yang gratis saya sebagai relawan. Dan ada juga ya pokoknya kalau saya mau doa itu tiba-tiba udah ada semua yang tersedia gitu loh Pak. Karena kan kalau relawan itu kan tim bersama, tim kampanye bersama. Jadi justru kalau waktu relawan itu challenge-nya lebih berkeringat Pak. Karena satu hari kan acaranya Capres dan Cawapres 3-4 kali Pak. Iya. Jadi saya bahasanya kan saya ngebandarin dulu nih semua perlengkapan kayak gitu. Jadi dananya dari mana? Saya hanya menyebut saya butuh ini. Nah nanti ada yang gotong royong menyediakan gitu. Bahkan dalam satu hari itu saya bisa berpindah tempat Pak. Karena kan kalau yang Pilpres kemarin itu kan dari 2018 ke 2019 gitu Pak. Nah berpindah tempat gimana? Kan satu hari kan kampanye 3-4 kali. Otomatis fokusnya kan 3-4 kali. 3-4 pula kan? Iya kampanyenya. Lah katanya tadi kalau yang kampanye itu diminta oleh Cahyokumolo. Iya kan Pak Cahyokumolo kan bilang ayo bantu Mbak Rara kayak gitu. Nah kalau kampanye itu kan saya nggak nyebut angka Pak. Kalau ini kan saya nyebut angka. Saya mau segini. Kalau kampanye kan saya nggak. Ya sudah saya bantu, saya perlunya segini. Maksudnya perlunya ini berupa dupa, berupa ini gitu Pak. Jadi tarifnya kan saya nggak nyebutin. Tapi dikasih juga dong. Iya digantikan. Digantikan keperluannya. Cahyo sih royal orang itu. Iya. Ya sama lah bosnya Pak Cahyo dan kemudian Pak Erik sama lah. Sama lah. Baik-baik semua kan Pak, bos TV One dulu kan Bapak dulu di TV One nih Pak ya? Iya saya sekarang juga masih TV One. Oh iya makanya. Aduh Bapak nih main bulu tangkis nih Pak. Untung saya lumayan pinter nih ngadepin Bapak nih. Mau minum Pak? Bapak batu loh Pak. Saya punya permen nanti Bapak ini. Saya udah dapat iklan nih soalnya. Oh ya. Sebentar lagi banyak yang akan minta. Oh iya. Jadi model iklan. Belum Dorna nanti pesan dari Spanyol. Oh saya udah masuk TV Dorna loh Pak. Saya manusia Indonesia pertama yang masuk TV Dorna nih Pak. Secara live. Kemarin tuh kasih jalan. Padahal awalnya mau masuk jadi pawang itu mereka nggak percaya Pak. ID card aja nggak dikasih. Sekarang mereka kagum. Iya. Karena dibuktikan deh. Iya maksudnya yang memberikan kesempatan itu kan Tuhan. Kembali lagi ini kan bukan kuat dan gagah saya. Gitu Pak. Kerja sama kolaborasi gitu. Mbak Dorna lagi. Pihak Dorna. Mbak Rara. Mbak Rara sendiri aslinya dari mana? Oke, saya lahir di Papua, besar di Jogja. Saya senang stay di Bali Pak. Tapi ini lebih banyak sering di Jakarta. Karena kan untuk membantu kemarin vaksinasi. Jadi persiapan vaksinasi, serbuan vaksin itu kan banyak yang ngantri. Jadi saya terpaksa stay di Jakarta Pak. Oh juga dipawangi lah. Iya. Orang antri itu agar antri. kehujanan. Iya Pak, tenaga medisnya.
Dan juga jangan kepanasan tentunya. Iya Pak, jadi kalau supaya nggak kepanasan tuh ini dupanya sedikit, terus ngasihnya es batu. Oh ya, fungsi es batu itu apa? Untuk jadi kan gini, perapiannya itu dibakar dulu dengan terus dikasih doa, terus ditimpa sama es, jadi uapnya ke atas itu dingin. Ya, tapi katanya kemarin ada es batu yang nggak cair-cair. Iya benar. Kenapa itu? Ya, itu karena keajaiban Tuhan Pak. Mbak Rara sendiri nggak tahu kenapa. Ya saya kan naruh es batu banyak kan, terus kok nggak cair-cair ya. Saya santai aja kan, oh berarti itu buat suhunya memang biar standarnya seperti itu. Kan yang diminta drizzling Pak, Ya. gerimis. Gitu. Jadi yang Mbak Rara itu baca artinya ayat-ayat Quran juga dong kalau gitu. Saya non muslim, jadi yang saya baca adalah mantra-mantra kejawen. Saya juga betul. belajar sedikit tentang agama Hindu, jadi saya baca Gayatri Mantra. Jadi saya itu single parent dari 2013. Saya ngayah itu belajar berbakti di Puri Satria, tempatnya Bapak Cok Ratmadi. Dulu Ibu Mega juga belajar di situ. Tinggal di tempatnya Pak Cok Ratmadi dengan Ibu Dayu gitu. Jadi di Bali itu kan ada puri-puri. Nah, saya belajarnya di Puri Satria. Nah, kalau budi saya itu dulu keturunan memang estafetnya itu paranormalnya Ibu Tin, Budi Sri. Gitu. Dulu juga pawang hujan juga, Pak. Iya, saya dengar pawang hujan zaman Pak Harto itu lebih ampuh lagi. Iya, budi saya sekarang umurnya udah 76, Pak. Penghasilannya lebih gede budi saya daripada saya, Pak. Ya, Rara kan sebentar lagi juga. Amin. Sebentar lagi juga meledak ini. Amin. Semua orang udah tahu lah. Amin. Iya sih, Pak. Tapi sebenarnya timnya Pak Karni ini hebat karena begitu saya nyampe langsung bisa ini. Oh iya, kalau nggak hebat nggak jadi tim saya. Iya. Ini Pak, ini dihubungi ada 32 itu saya coret-coret saya pilih Bapak, Deddy Kubusir sama ini ya, Uya ya. Kenapa udah gitu saya? Deddy Kubusir kan awalnya kan duluan ya jamnya tapi ditukar karena Bintaro jauh. Kenapa pilih? Karena saya sering nonton Bapak, Pak. Bapak tuh kan suka, iya. Saya pingin gitu loh, Pak. Gimana sih berdebat dengan Bapak gitu. Lagi kan bosnya sama, Pak, TV One. Bos kita sama ya? Iya, Pak. Jadi ya aslinya jadinya kalau begitu Jogja dong. Jogja, tapi belajar spiritual secara mendalam lagi tentang pawang hujan di Bali. Kalau di Bali namanya tukang terang. Tukang terang itu apa? Tukang terang. Jadi pawang hujan itu tukang terang. Saya satu-satunya pawang hujan yang sering kehujanan, Pak, di Mandalika. Dibully di medsos. Tapi mereka tidak tahu. Itu fungsinya adalah agar aspal kita tidak sering tergesek dengan ban motor. Dan agar pembalap itu nyaman. Tidak terlalu panas. Karena kan tropis ya. Gitu. Oh mereka pikir kalau ada pawang hujan gak pernah ada hujan sama sekali. Iya, orang Indonesia umumnya. Iya. Tapi karena saya bekerja dengan tim aspal ini dari tanggal 1 kan Pak. Jadi mereka tuh udah tahu, Rara will you have? Maksudnya kayak remote tuh Pak. Jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas. Suam-suam kuku. Nah itu tuh Pak, saya disuruh begitu terus. Makanya saya belanja es dah Pak terus Pak. Gitu ceritanya Pak. Jadi fungsinya sama dengan AC dong. Iya Pak, manusia bisa jadi pawang hujan tuh sebenarnya bisa kayak AC gitu. Nah sebenarnya suam-suam kuku itu sudah pernah dipraktekkan di sini kan di GBK waktu vaksin. Yang serbuan vaksin tuh orang jangan sampai capek kepanasan. Panjang loh ini kalian mau motongnya gimana nih? Panjang loh ini Pak. Belum. Jadi belajarnya dulu dari siapa? Dari kecil kan keturunan. Hanya
ya namanya manusia ya Pak. Saya sendiri merasa kok saya bisa loading ke Tuhan kayak gitu. Sempat berhenti, terus akhirnya waktu saya single parent, akhirnya saya menekuni lagi. Terus dulu kan saya tuh pernah hilang di Sangeh Pak, waktu kecil. Di mana? Di Sangeh, Sangeh Bali. Oh, Sangeh Bali. Baru acara study tour, bukan study tour sekolah ya, saya ikut kakak kelas study tour. Saya hilang ke Sangeh, jadi kan di Sangeh tuh ada tempat kayak monyet-monyet itu. Iya. Nah saya tiba-tiba hilang padahal di sana nggak ada kendaraan, nggak ada orang nyebrang segala macam. Saya main ke alam lain. Jadi di kawan-kawan hilang. Iya. Nah terus saya kan penasaran, nggak boleh ke Bali. Nah begitu saya single parent, saya ke Bali. Anehnya saya ketemu dengan pemangku yang dulu nolong saya. Kan kalau sekarang saya tahu, oh kalau ada orang hilang, dibuatin namanya upacara guru piduke. Itu kayak dipanggil kayak gitu kan. Nah saya ketemu beliau yang waktu dulu manggil saya itu gitu. Oh udah hilang itu. Iya, nah terus saya sering silaturahmi di situ. Nah akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti ritme seorang Rara supaya apa sih yang Tuhan mau, Indonesia itu seperti apa, keanekaragamannya seperti apa, kearifan lokalnya seperti apa. Saya dalami di Bali itu. Nah terus saya prinsipnya pintu Doraemon ini kan ngajarin apa aja nih. Kamu harus ke dimensi mana, tirakatannya, budaya Bali, Baduy, Jawa, Semar. Nah itu saya pelajari. Nah menurut saya dengan adanya seorang Rara sekarang dilihat dunia, trending 1 itu kebangkitan Nusantara Pak. Kan kemarin ada tuh Pak sajen yang ditendang. Nah ini kan di Mandalika justru sajen kan dihargai oleh bule-bule. Iya. Warga Indonesia sendiri nendang sajen tapi Dorna and tim justru sajennya dupa masuk TV Dorna Pak. Iya. Itu yang kebanggaan saya Pak. Masuk TV One juga kan? Iya nih Pak. TV kami ini. Aduh Pak, minta maaf Tapi Pak. sekolahnya dulu sampai di mana? Oh saya di Jogja Pak, saya di AMTA Pak, pariwisata. D3. SMA aja di Jogja? Jogja. Oh. Iya, nanti mau ngambil psikologi nih Pak ceritanya. Jadi punya putra berapa? 1. Laki? Janda manis Pak, 1. Perempuan dong? Cowok. Dan sekarang sendiri membesarkan? Iya, karena memang kalau untuk jadi pawang hujan itu menyatu dengan alam Pak. Jadi dia lebih baik sendiri. Banyak pantangannya. Jadi kawinnya sama alam dong? Iya. Yang penting uangnya banyak Pak. Sip. Yang penting ATM-nya isi Pak. ATM-nya nggak pernah kering gitu. Oh iya Pak. Ini kan udah mau kerja lagi Pak nanti. Selanjutnya mau kerja sama PP. PP? Wika. Oh itu perusahaan perumahan. Iya. Kerja apa itu di? Sama jadi pawang hujan aspal. 2 bulan Pak ini Pak. Lumayan Pak. Lebih gede daripada yang ini Pak. Saya kira habis ini tarif perlu dinaikkan tuh. Oh, ya boleh sih Pak. Nanti manajer saya Pak. Aduh enggak asik nih Pak ngobrol sama Bapak nih. Tapi durasi Pak. Aduh Pak. Yang Mbak Rara lakukan, Mbak Rara sadar nggak sekarang terjadi polemik di masyarakat? Iya. Ada yang menganggap itu syirik, ada yang menganggap itu justru budaya, menggali budaya Indonesia. Mbak Rara punya komen apa terhadap itu? Komentar saya banyak sekali yang bilang memalukan, pawang hujan kehujanan, yang berjasa bukan Rara. Ya kembali lagi eling lan waspada. Saya itu hanya ini Pak, menyuarakan singing bowl, meminta sama Tuhan supaya semua harapan orang Indonesia itu terjadi. Dan apabila Rara mengucapkan ke pihak security Dorna, kasih saya kesempatan jalan, kasih saya kesempatan untuk dancing, saya akan berdansa, awan bergerak.
Kemudian saya meditasi, berdoa, mendengarkan harapan semua, menyuarakan supaya balapan itu terjadi dan tunggu 10 menit dan 15 menit. Kalau menurut saya, buat saya dan orang yang senang dengan saya, oh berarti itu kerja pawang hujan. Kalau yang negatif, anggap saja itu adalah bonus dari doa. Jawaban dari Tuhan, kita semua kepingin balapan itu terjadi. Jadi intinya seperti itu Pak. Iya, Gitu. iya. Dan akhirnya memang sukses kan? Sukses Pak. Kalau polemik tentang gaji, kan pemasukan dari event ini tuh sampai triliunan Pak. Iya. Gaji pawang hujan kan cuma 100 juta Pak. Iya makanya. Iya kan dikit Pak. Makanya saya suruh naikin Iya. legalnya. Siap Pak, siap Pak. Kalau enggak saya enggak mau. Kelabakan mereka. Iya Pak. Saya kemarin udah sempat mau pulang sih Pak sebenarnya. Kan ditahan mereka pasti. Ditahan. Ya. Karena tukang-tukangnya yang lokal maupun yang itu kan yang Dorna, yang Firm, yang R3 kan udah tahu Pak. Jadi pawang hujan tuh dijadiin remote Pak. Hujan, cerah, dingin, gerimis. Gitu Pak. Luar biasa. Lebih hebat daripada AC. Iya. AC pakai baterai ya Pak ya. AC paling udaranya dingin dikit. Tapi nggak turun hujan. Iya. Ya itulah harapan saya ke depan Mbak Rara tarifnya dinaikin. Amin Pak, terima kasih Pak. Doanya Pak, amin. Kalau perlu saya jadi kasirnya. Waduh, berarti Bapak gaji manajer ya Pak ya. Lumayan Pak, 20% ya Pak ya. Lumayan. Baik, pemirsa, begitulah obrolan kami sore ini Iya. dengan tamu yang sangat istimewa. Terima kasih. Yang baru saja jadi bintang di sirkuit Mandalika. Yang bahkan mengalahkan bintang-bintang pembalap. Sampai ketemu Kari Ilyas Club yang akan datang.